semua, ya. SKPD yang ada, dinas terkait, tugasmu ada satu, melayani. Bagaimana masyarakat Konawe ini bisa sehat? Lakukan kreatif, cerdas. Sebuah inovasi, dedikasi, dan gerakan perubahan untuk mensejahterakan masyarakat. Ide dan gagasan yang berlandaskan kepentingan rakyat kini dapat dirasakan secara nyata dan berhasil memberikan dampak yang begitu besar untuk Konawe. Kini, masyarakat Kabupaten Konawe telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh seorang pemimpin daerah. Keraguan yang dulu selalu dilontarkan oleh pihak-pihak yang meragukan hilang seketika. Kritik dan komentar miring kini tidak lagi terdengar dimanapun karena sebuah pembuktian dan pencapaian berhasil menghapus semuanya. Dedikasi selama 10 tahun mengabdi sebagai pemimpin untuk rakyat Kabupaten Konawe telah mencapai puncaknya. Kini, kami dan semua masyarakat Kabupaten Konawe telah menikmati hasil kerja keras dan dedikasi yang begitu luar biasa dari sosok pemimpin terbaik daerah, Keri Saiful Konggoasa. Kabupaten Konawe yang dahulu dikenal dengan nama Kabupaten Kendari merupakan sebuah imperium wilayah daratan terluas di Jazirah Sulawesi bagian Tenggara. Kabupaten Konawe dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi. Sebagai wilayah daratan terluas di Jazirah Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe memiliki luas daratan 5.781 km persegi dan luas lautan 1.960 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 261.116 jiwa. Kabupaten Konawe merupakan wilayah perkembangan kebudayaan Tolaki terbesar di Sulawesi Tenggara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Keri Saiful Konggoasa lahir di Kendari pada tanggal 19 Oktober 1966 dan merupakan anak ke-9 dari 9 bersaudara. Keri lahir dari seorang ibu yang bernama Ibu Wekuti dan seorang ayah yang bernama Bapak Konggoasa. Ayah dari Keri Saiful Konggoasa merupakan seorang pejabat Bupati Konawe dari 2 Juni sampai 13 November 1973. Yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu yang lama. Memiliki jiwa kepemimpinan yang diturunkan dari ayahnya, Keri Saiful Konggoasa tumbuh menjadi sosok pribadi yang kuat serta memiliki tekad yang besar untuk menciptakan perubahan yang besar bagi semua orang di sekitarnya. Karena kepribadian dan kesederhanaannya yang begitu dekat dengan masyarakat Konawe, Keri Saiful Konggoasa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Konawe dari tahun 2004 hingga tahun 2009 dan kemudian menjadi Ketua DPRD Konawe dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Berhasil menjadi wakil rakyat dan berkontribusi besar sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe, akhirnya Keri diberikan amanat dari masyarakat Kabupaten Konawe untuk menjadi bupati pada tahun 2013 sampai 2018 untuk periode pertama dan kemudian terpilih kembali untuk periode kedua dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Dalam satu dekade kepemimpinannya, Keri Saiful Konggoasa berhasil mencapai prestasi yang sangat brilian di semua sektor, serta mampu membawa nama Kabupaten Konawe sebagai salah satu kabupaten yang unggul, berprestasi, dan mampu berkontribusi di level nasional. Daerah saya paling termahal membayar dokter sekarang.
karena untuk pelayanan masyarakat. Jadi di daerah saya Sabtu Minggu tetap dilayani. Bahwa proses anggaran di mana saja yang kita harus tempatkan. Yang saya lihat ini bagaimana kita berbicara sejahtera. Dikala kita berbicara sejahtera, tapi kalau manusianya kurang sehat, kita membicara bagaimana? Benar. Tidak hanya itu, Kabupaten Konawe juga selalu menjadi kabupaten percontohan untuk kabupaten lain di Sulawesi Tenggara dari segi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam upaya memajukan Kabupaten Konawe, Heri Saiful Konggoasa menerapkan visi dan misi yang menjadi pedoman dalam mencapai keberhasilan pemerintahan di Kabupaten Konawe selama 10 tahun. Visi misi tersebut menjadi suatu gagasan yang ia sebut Konawe Gemilang, gerbang membangun masyarakat mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Gagasan tersebut menjadi landasan pembangunan yang ia lakukan dengan 4 misi dan target yang telah mampu dicapai selama 10 tahun masa jabatan. Selanjutnya, secara garis besar akan diwujudkan melalui 4 prinsip dan pendekatan strategi, yakni 1. Pertumbuhan. Strategi ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui upaya mendorong investasi dan penyertaan modal pemerintah melalui perusahaan daerah pada sektor-sektor strategis daerah serta pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk mewujudkan daya saing yang handal. 2. Pemerataan. Strategi ini menekankan pada peningkatan peran serta yang sebesar-besarnya oleh masyarakat dan seluruh stakeholder pada proses pembangunan dan juga untuk mengurangi ketimpangan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain atas potensi dan akses peluang ekonomi. 3. Kemandirian. Strategi ini dalam rangka mewujudkan daya saing daerah yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui inovasi dan kreasi terhadap potensi lokal daerah. 4. Integratif. Strategi ini menekankan agar pembangunan dilaksanakan secara holistik, menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dapat dilaksanakan terintegrasi bersama seluruh stakeholder, baik internal pemerintah maupun pihak eksternal pemerintah. Selama tahun 2013 hingga tahun 2023, Heri Saiful Konggoasa telah menunjukkan peningkatan dan perubahan yang sangat signifikan untuk Kabupaten Konawe melalui visi misi Konawe Gemilang yang ia rancang. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, gagasan Konawe Gemilang memiliki arti bahwa Konawe mampu mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Dalam proses pembangunan menuju Konawe Gemilang, Heri Saiful Konggoasa memiliki 3 instrumen dasar dalam pembangunan yang ia lakukan. 3 instrumen tersebut terbukti mampu membawa Konawe jauh berkembang melampaui seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Kontribusi pendapatan asli daerah dalam APBD per tahun menunjukkan bahwa Heri Saiful Konggoasa telah berhasil menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe menjadi tumbuh dan meningkat selama 10 tahun pemerintahannya. Ini terbukti dalam masa pandemi di saat seluruh kabupaten atau kota mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi di angka yang sangat rendah. Konawe justru tetap berada pada nilai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tidak anjlok. Pada masa pandemi tahun 2019 sampai tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe mampu stabil karena didukung kebijakan terbaik yang diambil oleh Heri Saiful Konggoasa. Dari segi kebijakan penanganan COVID-19, Heri Saiful Konggoasa konsisten mengikuti anjuran pemerintah, melakukan percepatan vaksinasi bertarget, mengikuti PPKM dan meningkatkan penyediaan alat uji tes COVID-19, serta memisahkan tempat penanganan COVID-19 secara terpisah dari rumah sakit umum yang bertujuan untuk meminimalisir penularan. Selain optimalisasi penanganan COVID-19, untuk tetap menstabilkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, Heri Saiful Konggoasa juga mengambil kebijakan untuk menstimulasi perekonomian dengan membantu masyarakat melalui pembagian bibit dan pupuk secara gratis agar mengurangi dampak dari pandemi COVID-19. Dan dari kebijakan tersebut, secara langsung mampu memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Konawe di saat pandemi terjadi.
Pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan tidak terlalu berdampak bagi perekonomian masyarakat Konawe. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe selama masa jabatan Keri Saiful Konggoasa selalu berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan jauh melampaui kabupaten kota lain. Ini bisa dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2022, Konawe menjadi satu-satunya kabupaten kota yang mampu tumbuh sangat jauh dari kabupaten kota lain di Sulawesi Tenggara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe di tahun 2022 merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa karena mampu menyentuh angka 15,38%. Selain itu, peningkatan indeks pembangunan manusia dan partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Konawe selama 10 tahun secara konsisten tumbuh dan naik di angka yang cukup tinggi, diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang terus menurun. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Konawe menjadi bukti bahwa Keri berhasil mensejahterakan ekonomi masyarakat secara merata. Dan untuk laporan penyelenggara pemerintah daerah tahun 2021, Konawe berada di peringkat 8 nasional, sebuah prestasi yang luar biasa dari Keri Saiful Konggoasa. Konawe tidak lagi bersaing di tingkat provinsi, namun jauh melesat bersaing di tingkat nasional, menjadi salah satu kabupaten maju di Indonesia. Pada tahun 2021, Keri Saiful Konggoasa juga berhasil membawa Kabupaten Konawe masuk menjadi peringkat ke-7 nasional atas realisasi investasi dengan nilai 20,6 triliun rupiah dengan 122 proyek mengalahkan kabupaten-kabupaten besar di Indonesia. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, membuktikan bahwa Keri Saiful Konggoasa mampu membawa Konawe maju, berkembang, dan tidak lagi menjadi daerah tertinggal, tapi menjadi Konawe yang siap menjadi masa depan Indonesia di masa depan. Dalam pengelolaan keuangan selama 10 tahun pemerintahannya, Keri Saiful Konggoasa secara berturut-turut mampu meraih 7 kali opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia. Dari pencapaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Keri Saiful Konggoasa telah sesuai standar akuntansi pemerintah dan mengikuti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Keri mampu mengubah pola keuangan Kabupaten Konawe menjadi jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Ini bisa dilihat dari capaian pemerintahan Keri selama 10 tahun dengan pemerintahan sebelumnya, terlihat perbedaan yang sungguh sangat jauh dan berbeda. Apresiasi dari BPK juga membuktikan bahwa laporan keuangan pemerintahan Keri Saiful Konggoasa benar-benar akuntabel dan bersih dari KKN. Selain pengelolaan keuangan yang baik dan bersih, Keri Saiful Konggoasa juga meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat melalui pembangunan mall pelayanan publik yang megah dan nyaman untuk memberikan masyarakat kemudahan dalam mengakses pelayanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan. Dan juga sebagai bentuk dukungan untuk mendukung pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha yang akan menggerakkan ekonomi daerah. Keri berharap dengan berdirinya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Konawe dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe di semua sektor secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat. Hadirnya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Konawe merupakan bentuk keseriusan Keri Saiful Konggoasa dalam memberikan masyarakat pelayanan yang modern. Kemudian dari aspek daya saing, selama 10 tahun Keri Saiful Konggoasa berfokus pada 3 sektor utama yang dianggap mampu secara cepat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Konawe, yaitu sektor pertanian, kesehatan, dan industri. Ketiga sektor tersebut telah sukses direalisasikan dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Konawe. Dari sektor kesehatan, Keri menjadi satu-satunya bupati di Sulawesi Tenggara
yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan fasilitas berstandar nasional dengan akreditasi paripurna, yakni Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe yang didirikan di awal kepemimpinannya yang telah mendapatkan banyak penghargaan di tingkat nasional. Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Bupati Konawe, Bapak Keri Saiful Konggoasa, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Saya tidak akan pernah memalukan Indonesia dan saya tetap akan mendukung daripada program pemerintah. Salam buat saya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk tetap melanjutkan daripada pembangunan ini. Konawe tetap akan mendukungnya. Sekian dan terima kasih. I love you Konawe. Indonesia kuat, Indonesia jaya. Keri Saiful Konggoasa telah berhasil memberikan pelayanan kesehatan yang sangat lengkap serta memiliki fasilitas modern yang menunjang pelayanan kesehatan masyarakat Konawe. Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, peningkatan pelayanan di pemerintahan Keri Saiful Konggoasa sangatlah jauh berbeda. Ini bisa dilihat dari peningkatan mutu dan kualitas kesehatan serta jumlah tenaga kesehatan yang dibangun oleh Keri Saiful Konggoasa sangatlah lengkap untuk masyarakat. Perubahan kenyamanan serta jangkauan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga sangat dimudahkan oleh Keri Saiful Konggoasa. Selain penyediaan dokter dan fasilitas kesehatan yang baik, Keri Saiful Konggoasa juga terus melakukan optimalisasi dengan pengadaan ambulans agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau secara merata di semua titik di Kabupaten Konawe. Keri Saiful Konggoasa juga satu-satunya bupati di Sulawesi Tenggara yang menyediakan kendaraan PCR modern agar mampu bekerja mobile ke berbagai tempat di Konawe untuk membantu masyarakat dalam pendeteksian penularan COVID-19. Tidak hanya itu, Keri Saiful Konggoasa juga memberikan bantuan pendukung seperti jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2018. Pasien yang dirujuk ke BLUD Rumah Sakit Konawe mencapai angka yang cukup signifikan. Rujukan tersebut berasal dari berbagai kabupaten di luar Konawe. Ini menunjukkan bahwa dalam sektor kesehatan, Keri mampu menjangkau dan memberikan pelayanan kesehatan sehingga bisa dirasakan tidak hanya untuk Kabupaten Konawe, tapi masyarakat di seluruh Sulawesi Tenggara. Kemudian dari sektor pertanian, Kabupaten Konawe merupakan kabupaten yang berfokus pada produksi beras sebagai komoditi utamanya. Selama pemerintahannya, Keri telah berhasil menopang dan berinovasi melalui produksi beras di Kabupaten Konawe. Memberikan fasilitas alat pendukung kepada para petani dalam proses produksi beras menjadi salah satu langkah utama kebijakan yang ia ambil. Pemberian alat produksi beras yang modern yang bertujuan untuk menstimulasi angka produksi padi menjadi lebih besar telah berhasil ia lakukan dan sukses menjadikan Konawe menjadi salah satu lumbung padi nasional Indonesia. Dengan hasil produksi yang selalu surplus, penyaluran produksi beras dari petani-petani Konawe tidak hanya berjaya di dalam Provinsi Sulawesi Tenggara saja, tapi mampu menyalurkan beras di luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Konawe oleh Bupati Konawe siap mendukung penyebaran stok wilayah Sutra untuk ketahanan pangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya lepas dengan resmi. Dan tidak hanya itu, Keri juga berhasil menjadikan Konawe menjadi salah satu kabupaten pemasok daging terbesar di Sulawesi Tenggara. Selama 10 tahun pemerintahannya, Konawe konsisten berkontribusi sebagai pemasok daging di Sulawesi Tenggara. Sebuah prestasi yang begitu luar biasa yang berhasil ditorehkan Keri untuk Kabupaten Konawe. Tidak hanya berhasil mensejahterakan masyarakat Kabupaten Konawe, namun juga masyarakat di luar provinsi melalui sektor pertanian.
Konawe. Nah sekarang kemarin bupatinya Kerry itu bupatinya Konawe datang ke kantor saya. Dia cerita, dia bilang kami pengangguran habis karena semua kerja di pabrik. Dengan ada itu sekarang kita jadi mendirikan politeknik yang berkualitas untuk menggantikan yang middle class tenaga-tenaga asing. Jadi artinya apa, Helmi? Tanpa kita sadari, kita memperbaiki pendidikan di sana itu. Yang berpuluh tahun kita nggak pernah lakukan kualitas. Nah dulu kesalahan kita di Freeport. Kita nggak ada buat begitu. Memahami bahwa Konawe merupakan kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang begitu luar biasa, Kerry Saiful Konggoasa berhasil membangun kerajaan mega industri terbesar di Sulawesi Tenggara yang terletak di Kecamatan Morosi. Ditetapkannya kawasan industri Konawe dalam proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan Perpres nomor 109 tahun 2020 diyakini akan semakin mendongkrak perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditambah dengan PT Virtu Dragon Nickel Industri atau VDNI yang masuk dalam objek vital nasional subbidang mineral dan batubara berdasarkan Permen nomor 77K/90/MEM/2019 menyumbang sekitar 11,37% dari target serapan tenaga kerja, menjadikan mega industri yang ada di Morosi menjadi surga untuk semua para pencari kerja yang ada di Konawe maupun di luar Konawe. Didirikannya mega industri nikel di Kecamatan Morosi terbukti mampu mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan usaha mikro masyarakat. Dari sektor industri, Kabupaten Konawe mengalami peningkatan yang signifikan dan terus mengalami peningkatan per tahunnya. Dengan adanya industri di sini banyak orang punya ekonomi naik. Masa depan Indonesia itu ada di Konawe. Tak hanya mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun juga berdampak pada peningkatan ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, industri nikel Konawe juga ikut andil pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe yang secara berkelanjutan akan ikut mempengaruhi APBD untuk Kabupaten Konawe di masa depan. Dengan potensi nikel yang begitu luar biasa, Kerry mampu mengubah Konawe di masa depan menjadi salah satu kabupaten penghasil nikel terbesar di Indonesia dan akan mampu berkontribusi untuk perekonomian Indonesia. Langkah tersebut sudah ia lakukan dengan disiapkannya kawasan industri yang terletak di Kecamatan Routa, sebuah kawasan industri baru yang lebih besar dari industri nikel di Morosi. Hadirnya investasi di Routa diproyeksi dapat menyerap sekitar 6 hingga 8 ribu tenaga kerja. Serapan tenaga kerja yang begitu banyak diyakini akan menuntaskan jumlah pengangguran di Kabupaten Konawe. Routa yang dulunya dicap sebagai wilayah terpinggirkan kini akan diubah Kerry menjadi salah satu daerah maju di Sulawesi Tenggara dan siap berkontribusi untuk ekonomi Indonesia. Kerry Saiful Konggoasa juga berhasil mendorong pembangunan bendungan Ameroro yang mampu mengairi daerah irigasi seluas 3.363 hektar, mampu menyediakan air baku untuk Kabupaten Konawe dan membantu mengendalikan banjir. Kemudian menyadari bahwa kebutuhan energi Kabupaten Konawe di masa depan akan semakin besar, Kerry Saiful Konggoasa juga telah melakukan proses pembangunan bendungan Pelosika yang mampu memenuhi kebutuhan listrik Kabupaten Konawe sebesar 2 kali 10,5 megawatt. Selanjutnya dari segi jangkauan telekomunikasi, Kerry Saiful Konggoasa telah berhasil memberikan jangkauan jaringan ke 6 kecamatan di Kabupaten Konawe yang dulunya terpinggirkan karena blind spot sinyal komunikasi, kini telah memiliki jangkauan sinyal yang merata dengan dibangunnya BTS jaringan. Dari semua pencapaian dan realisasi yang dilakukan oleh Kerry Saiful Konggoasa terhadap Kabupaten Konawe,
Pada tahun 2016, berdasarkan indikator kerja keuangan yang baik, Keri Saiful Konggoasa berhasil mempersembahkan penghargaan Dana Raksa 2016 untuk Kabupaten Konawe. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang satu-satunya di Sulawesi Tenggara yang hanya bisa dicapai oleh Kabupaten Konawe melalui kinerja Keri Saiful Konggoasa atas peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan serta mendapat opini WTP dari BPK. Kemudian dari penghargaan tersebut, Konawe pun berhasil mendapat reward dana intensif daerah dengan total sebagai berikut. Untuk selanjutnya dapat digunakan dalam APBD. Selama 10 tahun pemerintahannya, kontribusi Keri Saiful Konggoasa untuk Kabupaten Konawe begitu luar biasa. Sebuah janji yang telah selesai ia tepati sebagai seorang pemimpin daerah. Janji yang telah berhasil ia realisasikan secara nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Konawe. Dalam 1 dekade, Keri Saiful Konggoasa telah berhasil memberikan sebuah manfaat yang berkelanjutan untuk masa depan Kabupaten Konawe dan bisa dirasakan di masa depan. Keri Saiful Konggoasa telah sukses memberikan dampak yang begitu besar bagi taraf hidup masyarakat Konawe. Bukan sekedar taraf hidup masyarakat biasa, namun menjadi sebuah taraf hidup masyarakat yang maju dan berkembang. Dalam kurun waktu yang singkat, Keri menunjukkan bahwa progres kerja yang ia lakukan begitu menakjubkan untuk seorang pemimpin. Dengan pencapaiannya yang begitu besar, kini Keri Saiful Konggoasa telah siap meninggalkan Konawe untuk tugas yang lebih besar. Sebuah tugas sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan berskala besar. Keri Saiful Konggoasa telah siap untuk maju memimpin Sulawesi Tenggara menjadi Sulawesi Tenggara Gemilang di tahun 2024.